Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah jamaah salat subuh Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud ayat 77 sampai 81. Ini cerita tentang kaum Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'a wa qalu hadza yaumun 'asib. Dan tatkala datang utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, kepada Nabi Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tuhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut berkata, hai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antara kamu seorang yang berakal? Qalu, berkatalah kaumnya, laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Sesungguhnya kamu tentu tahu apa sebenarnya yang kami kehendaki. Jadi Nabi Lut kedatangan tamu, para malaikat yang ganteng-ganteng, gitu disebutkan. Begitu tahu Nabi Lut kedatangan tamu, Nabi Lut pun sudah merasa bahwa ini adalah hari yang amat sulit saya kedatangan tamu ini. Karena tamunya ini tadi ya malaikat yang kemudian menjelma menjadi lelaki yang ganteng-ganteng, sementara kaumnya adalah kaum pecinta sesama jenis. Karena itu sedari awal Nabi Lut mengatakan, ini hari yang amat sulit dan saya merasa susah dengan hal ini. Nah, lalu diceritakan bahwa begitu mereka tahu bahwa tamu ini berada di rumah Lut, mereka yuhra'unya, tergesa-gesa, kemudian berusaha untuk mendekat kepada tamu-tamu tersebut. Lalu apa kata Nabi Lut? Haula'i banati, ini ada para banat, ini ada para perempuan, mereka lebih suci bagimu. Hunna atharu lakum. Banati bukan dalam pengertian anak-anak kandung, tapi anak-anak negeri yang pada saat itu juga ya ada gitu ya. Tapi begitulah ternyata pencinta sesama jenis sejak lama mengatakan bahwa wahai Nabi Lut, kamu kan tahu, alimta malana fi banatika min haq. Kami enggak punya minat, enggak punya hasrat sama sekali terhadap perempuan. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Dan sesungguhnya kamu juga tahu bagaimana keinginan kami. Sehingga disebutkan dalam tafsir, wahai Lut, kamu tahu kami ini hanya ingin laki-laki katanya. Dan kami tidak ingin perempuan karena kami tidak tertarik dan kami tidak berhasrat kepada mereka. Nah,
Lut lalu berkata, "Lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid." Seandainya aku punya kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Nah, ini karena masyarakatnya sudah begitu buas terhadap laki-laki, sehingga Nabi Lut pun merasa tidak mampu ya untuk menolak keinginan mereka, kecuali aku akan berlindung kepada keluarga yang sangat kuat. Ruknin syadid di sini dalam tafsir disebutkan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya Lut inna rusulu rabbik la yasilu ilaik. Nah, berkatalah tamunya, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Rabbmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggumu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluargamu biqit'in minal lail, di akhir malam. Janganlah salah seorang di antara kalian yang tertinggal, wala yaltafit minkum ahad illa imra'atak, kecuali istrimu. Innahu musibuha ma asabahum, sesungguhnya dia akan ditimpa azab seperti yang menimpa mereka. Innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahumus subuh, sesungguhnya azab itu datang di waktu subuh. Alaysa subhu biqarib, dan bukankah subuh itu sudah sangat dekat. Jadi kesempatan untuk menyelamatkan diri itu hanya beberapa jam, karena mereka akan ditimpa musibah pada saat subuh. Karena itulah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Lut beserta keluarganya dan yang masih bersih, yang tidak terlibat dalam LGBT gay pada saat itu, semuanya harus pergi dari kampung itu, karena kampung itu akan dikasih azab. Nah, ternyata istrinya tidak ikut. Ya, sejak awal disebutkan. Pada saat peristiwa itu terjadi disebutkan, kenapa disebut istrinya keluar bersama mereka ketika dia mendengar gemuruh itu, dan dia menoleh dan berkata, wahai kaumku. Nah, masih bersimpati lah kira-kira begitu. Padahal sejak awal disebutkan, la yaltafit minkum, tidak boleh ada yang kemudian tertinggal atau menoleh. Perintahnya adalah langsung pergi dari kampung. Ternyata istrinya sempat menoleh. Maka dia ditimpa batu dari langit dan matilah dia. Kemudian para malaikat mempercepat kebinasaan kaum Nabi Lut, sehingga disebutkan binasakanlah mereka dengan seketika. Maka malaikat pun berkata, inna mau'idahumus subuh alaysa subuhu biqarib, karena sesungguhnya jatuhnya azab itu adalah di waktu subuh, dan subuh itu sudahlah amat sangat dekat. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha, dan tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu di atas ke bawah, ya, dibalikkan. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Musawwamatan 'inda rabbik, yang diberi tanda oleh Rabbmu. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang berbuat zalim. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita berdasarkan nas Quran dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada toleransi sebetulnya terhadap perilaku yang menyimpang sejak awal. Jadi perilaku gay itu tidak boleh ada toleransi sebetulnya, karena itu adalah sebuah perbuatan yang menyimpang. Bahkan sebagian ada yang menyamakannya dengan perbuatan zina,
Bahkan disebutkan adalah jauh lebih berat lagi daripada zina sanksinya dan perilaku itu sendiri. Nah, oleh karena itulah sikap kita ini adalah sebuah penyimpangan, sebuah maksiat, sebuah kemungkaran. Seperti kemungkaran berzina, seperti kemungkaran orang korupsi, seperti kemungkaran orang yang berbuat syirik, seperti kemungkaran orang yang meminum khamr dan seterusnya. Apakah ini semuanya akan diberikan toleransi? Ini termasuk dosa-dosa besar. Oleh karena itulah disebutkan ini dalam tafsir dan juga nanti bisa dilihat dalam kitab fikih sunnah terkait dengan sanksi yang diberikan kepada orang yang berperilaku menyimpang itu. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan segolongan ulama, bahwa orang yang melakukan liwat homoseksual itu hukumannya adalah dia dibunuh, baik dia sudah menikah atau tidak. Nah, sebagian ulama mengkiaskan dengan zina. Zina itu terbagi muhson, orang yang sudah menikah, dan tidak menikah. Kalau dia sudah menikah maka dia dirajam. Kalau dia belum maka dia dicambuk. Nah, dengan berpegang kepada hadis ini, nah, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Barang siapa yang menjumpai orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah yang melakukan dan yang diperlakukannya. Jadi dua-duanya. Menurut Imam Abu Hanifah, orang itu lalu dilemparkan dari tempat yang tinggi. Nah, berdasarkan tadi itu, berdasarkan siksa Allah kepada mereka yang kemudian dibalikkan negerinya, dilemparkan dia gitu ya. Jadi mana ada tempat paling tertinggi di kota itu, dia dilemparkan dari situ, coba. Lalu kemudian dilempari dengan batu, seperti yang telah dilakukan oleh Allah terhadap kaum Nabi Lut. Maha suci Allah dan maha tinggi yang mengetahui tentang masalah kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faktor hidayah ini juga adalah faktor yang sangat menentukan. Faktor agama, faktor pendidikan, faktor kebiasaan, faktor lingkungan, ini sangat mempengaruhi. Nah, oleh karena itulah, ya, dalam cerita yang kita baca dari surah ini, bahwa istri Nabi Lut adalah yang bersimpati dia dengan perbuatan ini. Nah, bersimpati saja dia kena musibah. Innahu musibuha. Dia tidak ikut terlibat. Sebagian menyebutkan dia juga ikut mendorong, menginformasikan, mengasih peluang agar kaumnya ini datang ke rumahnya, menginformasikan. Malah banyak itu ada tamu-tamu ganteng di rumah. Dan kemudian tatkala terjadi gemuruh dan musibah pada saat itu, dia juga berkata, kaumku kok begini. Hanya berpaling lalu dia mengatakan, terkena juga dia dengan musibah. Nah, oleh karena itulah kita harus juga berhati-hati terhadap masalah ini. Dan sedari awal juga agama itu adalah menjadi salah satu faktor yang kemudian juga bisa memperkuat orang untuk bisa mengerti dan paham bahwa dalam Islam hal seperti ini adalah bukan ditolerir, bukan dikasih peluang dia, tapi ditutup pintu ini rapat-rapat. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan begitu banyak pada saat sekarang ini dorongan orang yang merasa bahwa ini adalah sebuah penyimpangan biasa, atau ada yang sebagian mengatakan ini adalah fitrah yang muncul dari lahir, yang kemudian ditolerir. Bahkan kemudian ada pihak-pihak luar yang kemudian berusaha agar membuat undang-undang agar ini kemudian bisa diberlakukan atau disetujui, atau kemudian kita sama sekali netral dalam masalah ini. Tapi sekali lagi, dalam hal ini kita harus memiliki sikap yang jelas dari Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang sejak awal menyimpang. Lain halnya kalau memang orang itu punya dua kelamin, itu disebutkan dalam fikih. Kelaminnya sejak awal dua. Nah, maka mana kecenderungan kelamin itu berfungsi, lalu kemudian kecenderungan seperti apa dia, itu kemudian tidak jadi masalah. Tapi kalau sejak awal lahirnya itu kelaminnya satu, jelas jenisnya, maka hal-hal yang kemudian terjadi sesudah itu adalah sebuah penyimpangan yang kemudian harus diluruskan. Bukan berarti lalu dikasih peluang untuk ditoleransi. Ini kan sama seperti orang ingin berzina lalu ditoleransi, dikasih peluang, dikasih undang-undangnya. Ini sama seperti orang yang mabuk-mabuk, orang yang ingin berjudi lalu kemudian dikasih toleransi, lalu dianggap ini sebagai sebuah fitrah. Alasannya apa? Kesenangan. Alasannya orang itu sudah terbiasa. Nggak bisa, karena sejak awal sebuah penyimpangan itu harus diluruskan, dan sebuah penyimpangan itu sedari awal harus ada sanksi yang diberlakukan. Dan dalam masalah ini sesungguhnya Islam memiliki ketegasan, bahkan sejak zaman dulu itu kemudian terjadi bagaimana siksa Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Lut yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan mereka. Semoga ini menjadi perhatian bagi kita semuanya, karena begitu banyak saat sekarang ini ya, ada anak SMP, ada anak SMA ya yang tergabung di dalam komunitas seperti ini. Dia bisa mengajak, dia mencari mangsa, lalu dimasukkan ke dalam grup-grup WA dan seterusnya. Dan sekali lagi ya, banyak informasi yang menyatakan komunitas-komunitas seperti ini, yang ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan ya diri orang tersebut, keluarganya, dan juga dari sisi agama, bahkan juga dari sisi bangsa dan negara. Mudah-mudahan kajian-kajian seperti ini adalah sebagai salah satu bentuk upaya kita untuk melindungi generasi-generasi kita. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.